Selamat pagi Bu Intan, saya Valen Felix dari kelas 83, absen 36. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembudidayaan satwa harapan. Sebelum itu, apa sih itu satwa? Satwa adalah hewan. Hewan biasanya dijadikan sebagai sarana hiburan. Tetapi, hewan juga bisa dijadikan sarana ekonomi. Nah, hewan yang bisa dijadikan sumber potensi ekonomi disebut satwa harapan. Maka tak jarang banyak rakyat atau warga Indonesia membudidayakan satwa harapan. Nah, salah satu contoh satwa harapannya adalah cacing. Sebelum kita masuk pembahasannya, ada 3 pokok yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah karakteristik cacing. Kedua adalah potensi ekonomi dari cacing tersebut. Dan ketiga adalah cara pembudidayaan hewan cacing. Nah, sekarang saya akan masuk ke karakteristik dari cacing. Cacing adalah hewan pemakan tumbuhan, sayuran, dan beserta bahan organik hidup lainnya. Karena itu mudah ditelan ke dalam mulut cacing beserta kotorannya. Menurut klasifikasinya, cacing termasuk hewan Oligochaeta dan filum Annelida. Cacing adalah hewan nokturnal dan diural. Cacing tidak memiliki mata, tangan, dan kaki. Kalau begitu, bagaimana ia melihat? Nah, cacing memiliki indera yang menangkap sinar cahaya matahari yang terletak pada bagian depan kepalanya. Cacing tidak boleh terkena sinar matahari kurang lebih 1 jam. Nah, cacing memiliki ukuran panjang tubuh yang tidak lebih dari 1 meter. Tetapi, cacing terpanjang yang pernah ditemukan berukuran 2 meter. Itu setinggi orang dewasa di Eropa. Cacing ini ditemukan di Australia bagian tenggara dan cacing itu jenis Gippsland. Nah, sekarang setelah menjelaskan karakteristik dari hewan cacing, kita masuk ke bagian potensi ekonomi yang dapat dijadikan cacing. Nah, yang pertama, cacing dapat dijadikan sebagai pakan ternak atau ikan. Biasanya para peternak menggunakan cacing karena murah dan bisa didapat cukup banyak. Nah, harganya dibanderol mulai dari 2.000 sampai 5.000 rupiah. Itu biasanya dijual per 100 gram atau per botolnya. Nah, yang kedua, cacing dapat dijadikan sebagai umpan untuk memancing. Nah, para pemancing pemula dan pemancing handal pastinya tahu umpan yang paling terbaik untuk mendapatkan ikan adalah cacing. Umpan cacing biasanya dalam ukuran cacing hidup atau cacing yang dibekukan. Biasanya harganya dibanderol dengan harga 4.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk yang 10.000 rupiah itu sudah termasuk banyak loh. Nah, yang ketiga, cacing dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Loh, siapa sangka ternyata cacing bisa dijadikan obat-obatan. Kalau kamu tipes, biasanya orang tua atau dokter menganjurkan obat yang terbuat dari tubuh cacing. Biasanya harga yang per bubuknya adalah 5.000 rupiah. Tetapi untuk harga kapsulnya adalah 25.000 sampai 100.000 rupiah. Ini terbilang cukup menguntungkan untuk jadikan sumber potensi. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu adalah pembudidayaan. Nah, di bagian pertama pastinya kita harus menyediakan media ternaknya atau yang biasa disebut kandang. Biasanya kandang cacing dibuat dari kayu yang dibentuk menjadi box dengan berukuran 90 x 50 x 36 cm yang sudah diisikan oleh tanah yang lembab. Tanah ini adalah tanah humus. Biasanya ditutup menggunakan kain. Oh iya, sebelum menaruh tanahnya, biasanya diberikan alas berupa kain atau plastik. Yang kedua adalah pemilihan bibit untuk tanah. Nah, jadi cacing yang sering dibudidayakan di Indonesia adalah Peretima, Perioxin, dan Leucymricus. Nah, bibitnya adalah pakan dan tanah yang dicampurkan. Biasanya dilakukan pengecekan selama 4 sampai 5 kali dalam sehari. Kita masuk ke dalam pakannya.
Pakan ternak cacing biasanya adalah kotoran ternak dan juga kompos tanaman. Kotoran ternak biasanya adalah kotoran sapi. Yang kedua adalah kompos tanaman. Biasanya isinya adalah tanaman-tanaman yang sudah layu. Atau juga yang paling bagus adalah tanaman yang masih baru dan fresh. Nah, kompos tanaman ini agar menjadi lembek dicampurkan dengan cairan EM4 dan tetesan tebu yang difermentasikan selama 1-2 hari. Yang keempat adalah air yang baik untuk cacing. Air yang baik adalah air yang jernih, tidak kotor, dan tidak berbau. Biasanya air ini dicampurkan ke tanah yang lembab. Yang berkisar kelembapannya adalah 4-7,5 pH. Yang terakhir adalah vaksinasinya atau vitaminnya. Cacing tidak memerlukan vaksinasi ataupun vitamin. Biasanya para peternak hanya memberikan obat-obat atau racun-racun untuk menghentikan hama-hama yang dekat dengan cacing. Biasanya adalah semut. Kalau semut biasanya digunakan kapur barus, dan juga untuk kecoa dan tikus biasanya menggunakan penyemprot hama atau racun tikus. Sekian presentasi saya pada hari ini. Nah, mungkin ada yang tertarik untuk menernak cacing karena selain biayanya yang murah dan juga potensinya bisa sangat menguntungkan. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya Valen Felix, pamit undur diri. Terima kasih.